Baik, kita langsung asani asyara akhiru ma nazala. Kemarin awalu ma nazala, sekarang akhiru ma nazala. Akhir ayat yang Allah turunkan. Wa ayatul kalalatil akhirah kila riba aidon wa kila ghairah. Wa ayatul kalalati, dan ayat kalalah al akhirah yang akhir. Kila, ada yang menyatakan ar-riba, ayat riba, aidon juga, wakila, dan ada yang menyatakan ghairahu, selainnya. Ya. Silakan syarahnya dibaca. Surat An-Nisa. Yakni an-nau'usani asyara akhirun Ya. ma nazala wa fihi aqwalu kasiratun. Aqwalun kasiratun. Iya, aqwalun kasiratun. Kila ayatul kalalati akhirun nisa rawahu syaikhona anil baro rawahu syaikhoni anil baro ibni azib ada alifnya ya. Wakila ayatul riba rawahul bukhari an ibni abbasin wal baihaqi an amrin wakila wattaqu yauman turja'una fihi ilallah al-ayah. Rawahun Nasa'i wa ghairuhu an ibni Abbas. Wakila akhiru baro'ah rawahul hakim an abi bin Ka'abin Ubay bin Ka'abin. Wakila akhiru suratin nuzilat suratun nasr. Rawahu Muslim ani bani Abbasin. Wakila akhiru suratin nuzilat suratu baro'atin. Riwayatus Rawahu Syaikhani anil Barra'i wallahu a'lam. Yakni an-nau'usani asyara, ya, macam yang ke-12, akhiru ma nazala, akhir ayat yang Allah turunkan. Kalau kemarin ini kan antara Iqra dan Al-Muddatsir, ini adalah ayat yang awal diturunkan. Sekarang yang akhir. Wa fihi, dan di dalamnya aqwalun kasiratun. Ini khabar muqaddam, ya. Di dalamnya terdapat pendapat yang sangat banyak. Para ulama, ya. Kila, ada yang menyatakan ayatul kalalah, yaitu ayat kalalah akhiru an-nisa, yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Nah, ini bisa dilihat ini, ya. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, mereka minta fatwa kepada Muhammad, katakan Allah memberikan fatwa pada kalian dalam urusan warisan. Nah, kalalah ini warisan, ya. Ini mru'un, jika seseorang halaka meninggal, laisa lahu, dia tidak memiliki waladun anak, walahu ukhtun, akan tetapi dia mempunyai saudara perempuan, falaha, maka saudara perempuan itu nisfu mataroka, mendapatkan separuh dari peninggalan yang meninggal. Nah, itu ayat kalalah ini terdapat di akhir surat An-Nisa.
Itu ada yang menyatakan itu adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Jadi kalau seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki anak sama sekali, tapi dia memiliki saudara perempuan. Maka saudara perempuan itu mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan mayit. Ini namanya ayat kalalah. Paham ya? Nah, ini ayatnya bisa dilihat sendiri. Rawahu Syaikhani, meriwayatkannya Asy-Syaikhani ini Bukhari Muslim ya. Yaitu Bukhari Muslim Anil Barra' bin Azib, keterangan dari Barra' bin Azib. Artinya pendapat ini tidak asal pendapat gitu loh. Tapi sumbernya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawi utamanya itu adalah Barra' bin Azib. Wakilah dan ada yang menyatakan ayatul riba, itu ayat riba. Nah, ini terdapat di surat At-Taubah ayat 128. Surat At-Taubah ayat 128 ya. Ini kita cari pelan-pelan. Ditulis itu sekolah kalau tulis itu. Oh. Ini ya. Surat At-Taubah kayak kan yang nama surat-surat tera ini. Ada di situ. Ini. Atau bah. Ini. Yang ada aja, yang ada nama-nama surat. Ayat riba ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128. Rawahul Bukhari, nah, ini juga keterangan dari Sahih Bukhari Muslim. Ani Ibnu Abbas, keterangan dari Ibnu Abbas, wal Baihaqi dan Imam Al Baihaqi an Umar. Itu ayat riba terdapat di surat At-Taubah ayat 128. Coba dilihat. Wakilah dan dikatakan wattaku yauman turja'una fihi ilallah al-ayah. Ini juga masuk ke kategori ayat yang diturunkan terakhir. Wattaku, kalau wattaqo itu fi'il madhi, kalau wattaku ini fi'il amar ya. Dan bertakwalah kalian atau takutlah kalian yauman pada hari turja'una kalian dikembalikan fihi di dalamnya ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ada yang punya apa dibaca? Akhir surat. Akhir surat ayat 128. Yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum Nah. dan seterusnya. Nah, itu ayat yang terakhir diturunkan. Kemudian lagi yang wattaku yauman turja'una fihi ilallah al-ayah. Ini juga keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya. Rawi pertamanya adalah Ibnu Abbas. Wakilah dan dikatakan juga akhiru baro'ah, akhir dari surat baro'ah. Rawahu Al-Hakim, meriwayatkannya Al-Hakim, Imam Al-Hakim, keterangannya adalah an Ubay bin Ka'bin. Ubay bin Ka'ab. Wakilah dan ada yang menyatakan akhiru suratin, akhir surat nuzilat yang diturunkan itu adalah suratu An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Keterangannya adalah rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim, keterangannya adalah sahabat Ani bin Abbas.
Wakilah dan dikatakan akhiru suratin nuzilat, akhir surat yang diturunkan adalah suratu Baroah. Tidak cuman ayatnya aja tapi termasuk semuanya yang terdapat dalam surat Baroah. Ini keterangannya adalah rawahu syaikhon, diriwayatkannya oleh Imam Bukhari Muslim anil Barra, dari Barra. Wallahu a'lam. Barok sahabatnya. Dia sahabat. Kalau Ani ini adalah perawi pertama. Jadi ini adalah akhir ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Ya, ini adalah sebagai pengetahuan aja. Ya, namanya pendapat kenapa hal itu terjadi. Ya, yang namanya perawi hadis ini kan di dalam meriwayatkannya ini kan lain waktu, lain tempat gitu ya. Misalnya si A kumpul sama Nabi, si B nggak kumpul. Di lain waktu si B kumpul Nabi, si A nggak kumpul. Nah, faktor-faktor seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan, baik itu awal surat maupun akhir surat. Nah, lalu kita ya orang yang mempelajari itu adalah sebagai bahan pengetahuan kita. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan, oh itu ayat kalalah yang terakhir, ya tidak masalah, memang ada yang menyatakan surat kalalah. Ada yang misalnya ada yang ngomong terakhir itu surat An-Nasr. Artinya begini loh, ketika kita mempelajari disiplin ilmu, kemudian ada beragam perbedaan, kita tidak kaget. Artinya kita tidak terbiasa menghakimi pendapat seseorang. Artinya kita tahu memang ada yang menyatakan bahwa akhir yang diturunkan adalah surat An-Nasr. Paham ya? Ada yang menanyakan? Niku an itu periwayat pertama, kalau rawahu itu Terakhir. Nah. Ini kan sahabat ya Sani. Nah, pertama ya sahabat. Makanya dinamakan hadis marfu. Marfu itu langsung tersambung kepada Nabi. Jadi kalau di sini rawahu al-Hakim itu rawi terakhir. An Ubayy bin Ka'bin dari Ubayy bin Ka'ab. Berarti Ubayy ini adalah rawi pertama. Ubayy. Tapi kalau misalnya silsilahnya atau sanatnya itu ya, misalnya kalau kita buka Sahih Bukhari atau Sahih Muslim langsung ya, mesti ada kalimat haddasana. Paham? Paham ya? Kalau surat Al-Maidah itu termasuk itu juga pendapat ya? Ya pendapat. Juga. Pendapat. Yang al-yauma akmaltu itulah di surat Al-Maidah. Ya itu pendapat. Jadi itu kan terkait dengan haji wada Nabi ya. Ya termasuk pembebasan kota Mekah ini kan surat An-Nasr. Nah, jadi Nabi haji itu kan setelah terbebasnya kota Mekah. Setelah kota Mekah terbebas itu ya dirangkum oleh Allah dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, yaitu terbebasnya kota Mekah. Makanya para ulama surat An-Nasr masuk kategori surat yang Allah turunkan terakhir. Ini kila imam ya kelasnya mungkin. Wakilah itu ya dikatakan, artinya masuk kategori pendapat. Ya masalah sumbernya itu. Literaturnya dari. Kalau nulis wakilah ini kan yang nulis kitab ini. Kemudian dia merangkum dari berbagai macam sumber keterangan. Lanjut ya. Al-Adusani, bab yang kedua, ma yarji'u ila sanati, hal yang kembali kepada sanad. Sanad itu secara harfiah artinya sandaran. Tapi kalau secara istilah sanad itu adalah mata rantai dari sebuah disiplin ilmu, mulai dari misalnya kayak
kita ngaji sama si A. Nah, ini sandaran kita kan si A. Si A ngaji sama si B, ya, berarti A nyandar kepada B, ya, dan seterusnya. Nah, kalau sampai diurut, kalau dalam istilah LDI ini kan ada istilah mangkul. Mangkul itu artinya ya nggak beda jauh dengan sanad. Wahya dan ia adalah sitatun, ada 6. Al-awalu wasani wasalisu, pertama, kedua, dan ketiga. Al-mutawatir, yaitu mutawatir. Wal ahadu, dan ahad. Wasyadhu, dan syadh. Wasab'atul qurra'u ma qad naqalu famutawatirun wa laisa yu'malu bi ghairihi fil hukmi ma lam yajri majrat tafasiri wa illa fadri qaulaini inna radhal marfu'u qaddimhu dzal qawluhu wal masmu'u, ya. Wasab'atul qurra'u, 7 para qori. Ma qad naqalu, sesuatu yang mereka nukil. Famutawatirun, itu dinamakan qiraah mutawatir. Walai sayuk malu, dan tidak boleh diamalkan bi ghairihi, selain yang mutawatir. Artinya yang bisa diamalkan, bisa kita kaji itu yang mutawatir. Fil hukmi, di dalam hukum. Malam yajri, selama sesuatu lam yajri, yang tidak berjalan majrot tafasiri, pada jalan para ahli tafsir. Wa illa, dan jika tidak, fadri, maka kamu harus tahu. Qaula ini pada 2 pendapat. In aradoha, jika bertentangan dengannya, al marfu'u, riwayat yang marfu', qaddimhu, maka dahulukan ia dal qaulu, orang yang memiliki pendapat wal masmu'u, yaitu yang didengar. Nah, sekarang lebih gamblangnya kita baca syarahnya. Lanjut Kang Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni al-babusani ma yuta'allaqu bisanadi wa huwa sittatu anwa'in. Al-awalu al-mutawatiru ma naqalahu jam'un yamtani'u tawatu'uhum alal kizbi an mislihim ila muntahu wa huwa sab'atu ail qira'atu sab'u as-sab'u al mansubatu ilal a'immati sab'ati kama fil jadwalil ati. Nah, dah ya, ini syarahnya ini ya. Yakni al-babusani, bab yang kedua, ma yata'allaqu bisanad. Nah, itu adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan sanad. Nah, jadi ini berkaitan langsung dengan sanad. Jadi saya ulangi, sanad itu sandaran ya. Nah, secara istilahi itu adalah mata rantai sandaran. Makanya saya sekarang ini kan lagi booming ngaji bersanad ya. Kalau saya dulu namanya ngaji ya bersanad. Kalau ngaji nggak bersanad itu maksudnya yang gimana sanad itu? YouTube. Nah sekarang ini kan lagi booming gitu loh. Ngaji Quran bersanad. Aku dari dulu ya memang ngajinya bersanad kita. Nah, kita ngajinya tatap muka langsung. Wahua, dan ia sittatu anwa'in, itu ada 6 macam. Al-awalu, yang pertama, al-mutawatiru, itu mutawatir, yaitu manaqalahu jam'un, qiraah yang dinukil oleh sekelompok para ulama,
Yamtani'u yang bisa mencegah tawatuhum, kelompok mereka alal kirdi atas dasar bohong, amislihim dari semisal mereka ila muntahahu sampai ujungnya. Jadi yang dimaksud mutawatir ini adalah qiraah yang banyak dipakai di kalangan para ulama. Saking banyaknya itu secara logika tidak memungkinkan kalau mereka ini bohong dari awal sampai akhir. Misalnya kita ngaji ya begitu. Ngajinya sama siapa sih? Ngaji mau Quran aja belum jelas. Nah, meragukan berarti. Nah, tapi kalau di sini dikatakan mutawatir ini adalah qiraah yang dipakai oleh genap para ulama, jumlah itu tidak memungkinkan ia berbuat bohong. Orang alim semua lah. Saking banyaknya, karena saking banyaknya itu adalah mutawatir. Dari rawi pertama atau guru pertama A sampai ujungnya. Ila muntahahu sampai pol, dari awal A sampai Z misalnya. Itu orang top semua. Nah. Jadi tidak ada yang meragukan. Makanya kalau perawi hadis kok di tengahnya ada yang meragukan, nah itu hadisnya udah turun grade. Yang tadinya sahih jadi hasan. Yang jadinya hasan bisa jadi dhaif. Itu dikarenakan para perawinya itu dari A, dari awal sampai ujung itu ada dua yang belinyon. Nah, kalau kita mengkaji mustalahul hadis itu tahu karakteristiknya. Nah, ini yang dimaksud mutawatir. Jadi pada intinya ini adalah qiraah yang diriwayatkan oleh para ulama dengan jumlah yang secara logika tidak memungkinkan mereka ini berbuat bohong dari A sampai akhir. Orang alim semua lah. Nah, itu mutawatir. Paham ya? Wahwa, dan ia adalah as-sab'atu yang qiraah 7 atau qiraah sab'ah. Ai al-qiraatu sab'u, yaitu qiraah yang 7, al-mansubatu yang dinisbatkan ilal a'immati sab'ati pada para imam yang 7, kama fil jadwalil ati, sebagaimana yang terdapat dalam jadwal berikutnya. Nih samping halaman 26 ini ya. Jadi ini jadwal ini ya. Asmaul qurra ya. Nama-nama qori, qurra ini jamak dari kata qori ya. As-sab'ati yang 7, waruwatuhum dan perawi mereka, wabiladuhum, wamiladuhum, daerah mereka atau negara mereka dan kelahiran mereka, wafatuhum dan wafat mereka. Jadi al-qurra us-sab'ah itu ada Nafi'. Imam Nafi' ini Qori'ul Madinah. Kedua Ibnu Katsir itu Qori'u Makkah. Kemudian Abu Amr itu Qori'ul Basrah. Basrah ini Irak ya. Ibnu Amir itu Qori'us Syam, Syria sekarang ya. Kemudian Imam Asim itu Qori'ul Kufah. Hamzah juga Qori'ul Kufah, Ali Kisai adalah Qori'ul Kufah. Jadi mereka punya perawi 2. Nah, perawi 2 ini maksudnya itu adalah murid-murid yang secara kompetensi keilmuannya itu melebihi dari yang lain. Bukan berarti muridnya hanya 2 itu aja. Nah, yang 2 ini adalah diambil berdasarkan tingkat kemampuan di dalam bacaan Al-Qur'annya. Imam Nafi' ini punya 2, yaitu Qalun sama Waras. Kalau Ibnu Katsir itu Bazzi sama Kumbul. Abu Amr itu punya 2, Ad-Duri sama As-Susi. Ibnu Amir itu punya 2, Hisham dan Ibnu Dakwan. Kemudian Imam Asim punya Syu'bah dan Hafaz.
Hamzah punya rawi 2 yaitu Kholaf dan Kholat. Ali Kisai itu punya 2 Abul Haris dan Hafas Ad-Duri. Ini adalah 2 rawi. Ini jangan diartikan muridnya cuma 2 itu aja ya. Jadi rawi yang tertulis di sini ini adalah murid yang punya kelebihan dibanding murid-murid yang lain. Makanya mereka berhak meriwayatkan bacaan dari Imam Nafi'. Nanti juga beda. Misalnya ayat ini Imam Nafi' riwayatnya kolon dibaca begini. Tapi kalau riwayat Waris dibaca begini. Nah, inilah namanya qiraah syab'ah. Ibnu Katsir juga demikian. Ibnu Katsir misalnya ayat ini rawi Bazi membaca begini. Tapi rawi Kumbul membaca begini. Makanya kalau orang membaca qiraatus syab'ah, nah itu satu ayat dia sampai dibaca 3 imam, gonta-ganti. Ini biasanya kalau ada lomba MTQ seperti itu. Nah, yang jadi juri ya paham benar, oh ini Susi ini. Ini dulu pernah ini LDI ini kan sering mengadakan pelatihan qiraatus syab'ah. Saya pernah sekali waktu itu diutus sama Abah. Ya mungkin di sini mungkin agak langka ya. Jadi Pak Basit itu ya dites lah ibaratnya. Dia membaca surat Al-A'la, Imam Hamzah rafinya Kholaf sama Kholat. Nah, ya mungkin apa ngetes apa nih dikirain nggak bisa gitu lah. Nah begitu bisa terus lain responnya sama pelatihnya. Wah ini bisa bener ini qiraah syab'ah. Ya kalau di Lampung kan jarang ya orang belajar kayak gini. Ini paham ini ya. Rawi, imamnya sama rawinya. Jadi diingat-ingat 2 rawi ini adalah rawi yang memiliki kompetensi lebih dibanding murid-murid yang lain. Itu ada 7, kemudian lagi rawinya 2. Imam Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir bukan? Lain Ya? nah, itu mufassir, ini Ibnu Katsir qori. Wafatuhum itu mazkurun memang enggak ini Wafatuhum, yang terakhir. wafatuhum ini kan meninggalnya mereka. Ya mazkurun. Milad itu lahir, wafat itu meninggal. Enggak ketahuan ya mazkurun. Yang pojok. Oh yang pojok ini Hafas Ad-Duri Mazkur. Sama dengan yang ini mungkin ya, yang hafaz atas beda. Lain beda, Oh, karena ini Hafas beda, ini Hafas Ad-Duri. Nah nanti di belakangnya kalau sudah masuk ke ranah bahasan qiraatus syab'ah ada penjelasannya. Itu maksudnya disebut atau memang Dijelaskan. Dijelaskan. Nanti dijelaskan itu. Ada ya. Nah, Jadi yang qiraat sama ini yang mutawatir. yang mutawatir. Ada qiraat asyarah ya. Ya nanti yang 3 itu masuk kategori ahad. Nanti di belakangnya ada. Ini yang mutawatir dulu. Nah, lanjut berikutnya dihabisin sarahnya. Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yaqra'u bi ghairi al-awwali ay bil ahadi wa thani wujuban wa ya'malu bihi fil ahkami In in jaro jaro majra tafsiri ka qiraati Ibni Mas'udin wa lahu akhun wa au ukhtun min ummin wal afqaulani wa illa fa qaulani uh, kila ya'malu bihi wa kila la fa in aradha arodoha khobarun marfu'un kuddima dikutihi likuwatihi. Nah, ya. Walam dan ketahuilah annahu sesungguhnya la yukra'u tidak boleh dibaca bi ghairil awali selain qiraah syab'ah. Tidak boleh dibaca itu artinya diamalkan, apalagi dipakai imam, jadi imam. Jadi selain qiraatus syab'ah itu tidak diperbolehkan. Maksudnya adalah bil ahadi, qiraah ahad, wasyadzi apalagi yang syadz.
wujuban dengan wajib. Artinya yang boleh diamalkan atau dibaca ini adalah qiraatus sab'ah. Tapi wayuk malu dan bisa diamalkan bihi selain awal atau selain sab'ah fil ahkami dalam persoalan hukum boleh. Injaro jika berjalan hal tersebut majrot tafsiri pada jalan para ahli tafsir. Artinya selain qiraatus sab'ah itu boleh. Kalau berkaitan dengan hukum dan dengan catatan hukum itu sesuai dengan pendapat para ahli tafsir. Ahli tafsir begini, nah itu boleh. Ka qiraati Ibnu Mas'ud seperti qiraahnya Ibnu Mas'ud. Walahu akhun au ukhtun min ummin. Nah, ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 12. Kalau Ibnu Mas'ud ada tambahan kan walahu akhun au ukhtun gitu aja. Tapi kalau Ibnu Mas'ud ada tambahnya min ummin. Walahu akhun au ukhtun min ummin. Kalau di Al-Qur'an enggak ada, itu bisa dilihat itu. Surat An-Nisa ayat 12. Enggak ada ya. Enggak ada. Lahu ukhtun akhun au ukhtun. Ini enggak ada. Ya enggak ada. Enggak ada. Tapi Ibnu Mas'ud ada. Belas. Nah nih, wa ingkana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Itu tidak ada min ummin. Ya ta? Tapi Ibnu qiraahnya siapa ini? Nah, qiraahnya Ibnu Mas'ud ada. Walahu akhun au ukhtun min ummin. Nasya. Wa illa dan jika tidak, artinya tidak sesuai dengan pandangan para ahli tafsir faqaulani, maka ada dua pendapat. Kila dikatakan yu'malu bihi, bisa diamalkan bihi hal tersebut, wakila dan dikatakan la tidak. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan pendapat para ahli tafsir ya ada dua pendapat, boleh diamalkan, boleh tidak. Fa'in arodoha, kemudian jika bertentangan, ya, bertentangan pada para ahli tafsir, fa'in arodoha, maka jika bertentangan selain qiraah sab'ah, khobarun marfu'un, hadis marfu', kuddima maka didahulukan hadis marfu'nya likuwatihi karena kekuatannya. Artinya kalau misalnya ya ini kan qiraah Ibnu Mas'ud yang seperti itu ya. Nah ternyata kok ada hadis marfu' yang berbeda, makanya di sini kalimatnya adalah fa'in arodoha. Maka yang didahulukan adalah hadis marfu'nya karena kekuatannya tadi. Jadi hadis marfu' itu adalah hadis yang tersambung langsung kepada Nabi. Paham? Ada yang gagal fokus itu yang aibil ahadi wasalin itu. Maksudnya itu adalah tidak boleh dibaca selain qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu selain qiraah sab'ah itu ada dua, satu ahad, satu syal. Ahad aja nggak boleh, apalagi syal. Syal itu artinya yang banyak errornya. Kalau ahad itu sebetulnya nggak terlalu. Jadi tabel ini kita usahakan kita tahu ya, imamnya sama rawinya. Misalnya Nafi', kalau misalnya nanti kita berada di suatu forum kok ada yang baca qiraah sab'ah dari Imam Nafi', nah kita lihat, oh itu kolon rawinya, oh itu waris itu. Nah, kita tahu. Nanti di belakang ada
penjelasannya, keterangannya. Kalau tidak dari tahun wafatnya mungkin memang sudah gridnya seperti levelnya seperti ini ya, apa urutannya? Kalau Iya. tidak dari tahunnya. Oke. Jadi pokoknya Semakin gini. semakin tua dia kalau. Jadi rawi 2 ini itu bukan berarti muridnya Imam Nafi hanya 2. Ini adalah murid yang secara kompetensi itu melebihi dari murid yang lain. Nah, ini yang tambahannya ini yang tadi ya. Halaman 27. Arwatu para rawi alladzina laisa bainahum, orang-orang yang tidak ada di antara mereka wa baina imamihim, dan di antara imam mereka wasitotun penengah, artinya ngaji langsung. Nah, ya. Misalnya rawaya Nafi', 2 perawi dari Imam Nafi'. 2 perawi Imam Nafi' yaitu Qalun dan Waris itu ngaji langsung. Jadi tidak melalui wasitoh atau penengah. Jadi langsung ketemu. Misalnya kalau sampean ngaji karo aku, nah, sama Lukman gitu. Nanti ada ketemu sama Yahya. nah, itu ada wasilahnya. Nah, jadi kalau rawinya Imam Nafi' itu langsung. Yang kedua rawaya Asim, 2 riwayat Imam Asim, yaitu Syu'bah dan Hafaz. Nah, makanya yang qiraah yang kita baca yang ada di tengah-tengah itu adalah Imam Asim riwayat Hafaz. Nah, qiraah Quran yang kita baca sehari-hari ini. Nah, itu perlu dijelaskan bahwa yang kita pelajari ini adalah bacaan Imam Nafi' riwayat Hafaz. Sehingga nanti kalau ada yang mengajarkan, misalnya kita ke Maroko ternyata oh ini bukan Asim riwayat Hafaz. Kalau mayoritas Indonesia Imam Asim riwayat Hafaz. Itu ngajinya tanpa perantara langsung. Kemudian rawaya Ali Kisai, 2 rawi Ali Kisai, yaitu Abul Haris dan Hafaz Ad-Duri. Ini juga tidak ada penengah, tapi langsung ngaji langsung. Cuma 3 ini. Cuma 3. Bawahnya arwatul ladzina bainahum, para rawi yang diantara mereka wa baina imamihim, dan diantara imam mereka wasitotun penengah. Nah, jadi ngajinya nggak langsung, tapi dia maher gitu loh. Misalnya rawaya Ibnu Katsir, 2 perawi dari Ibnu Katsir, yaitu Al-Bazzi dan Kumbul. Nah, ini tidak ngaji langsung dengan Ibnu Katsirnya, tapi sama ulama lain, tapi muridnya Ibnu Katsir. Yang kedua rawaya Abi Amr, 2 perawi Abi Amr. Nah, itu ngajinya tidak langsung, yaitu Ad-Duri dan Susi. Nah, ini ngaji langsung. Kemudian rawaya Ibnu Amir, 2 riwayat Ibnu Amir. 2 riwayat Ibnu Amir ini adalah Hisham dan Ibnu Dakwan. Ini ngajinya nggak langsung. Kemudian lagi yang terakhir rawaya Hamzah, 2 perawi dari Imam Hamzah, yaitu Kholaf dan Kholat. Itu juga tidak langsung. Nah, kalau Kang Epi ngaji kayak gini, kemudian nanti kumpul-kumpul, loh kok ngerti ya, aku ngaji cek. Nah, ngono ra Kang Epi. Ojo ndelok peci saya. Nah, gitu. Jadi bukan berarti ini yang suka lomba MTQ bukan. Nah, jadi Kang Epi minimal saya tahu saya ngaji kok. Pokoknya nggak paham. Ngajinya ini. Ya paling enggak kuping kita ini familiar. Pernah dengar. Nah, ini langsung saya baca nih karena perawi ngajinya ya. 1. Qara'a belajar Al-Bazzi. Bazzi ngajine maksudnya ala Ikrimah, kepada Ikrimah. Ala Siblin pada Sibel, ala Ibni Katsir pada Ibnu Katsir. Jadi Bazzi itu penengahnya 2, dia ngaji karo Ikrimah, Ikrimah ngaji karo Sibel, kemudian ngaji sama Ibnu Katsir. Misalnya contoh sederhana, misalnya Luqman
ngalim misalnya nanti. Dia belajarnya sama saya, tapi berujung kepada misalnya kayak Kiai Mbah Arwani. Nah, nggak langsung dia nggak ketemu langsung, tapi ngajinya sama saya. Tinggal tenang ya. Loh, siapa tahu mau memperdalam. Enggak tahu. Kemudian wakoroa dan belajar kumbul ala Ahmad kepada Imam Ahmad Al-Qawwas. Ngajine ala Abil Ikhrid. Abil Ikhrid ngaji kepada ala Ismail pada Ismail. Ala Shibl ngajinya kepada Shibl. Wa Ma'ruf dan Imam Ma'ruf. Wahuma dan keduanya adalah ala Ibnu Katsir. Ngaji kepada Ibnu Katsir. Sanad ya. Jadi kumpul malah wasitohnya banyak. Tapi dia dijadikan perawi dari Ibnu Katsir karena keilmuannya. Yang kedua, qara'a ad-Duri, Imam ad-Duri ngaji, wasusi dan susi ala Yahya kepada Imam Yahya al-Yazidi. Ini cuma satu perantaranya ala Abi Amr. Ngajinya kepada Abu Amr. Jadi Abu Amr punya murid Yahya al-Yazidi, Yahya al-Yazidi punya murid ad-Duri dan Susi. Tapi justru yang jadi perawi adalah Duri dan Susi. Berikutnya qara'a Hisham ala Irak al-Marwazi, ngajinya sama Irak al-Marwazi. Kemudian Irak ini ngajinya sama ala Yahya Az-Zimari. Yahya Az-Zimari ini ala Ibni Amir, ngajinya sama Ibnu Amir. Tapi yang dijadikan rawi adalah Hisham. Nah, ini ternyata wasitohnya ada 3. Waqara dan belajar Ibnu Dzakwan, Imam Ibnu Dzakwan ngajinya ala Ayub At-Tamimi. Ayub At-Tamimi ala Yahya Az-Zimari. Yahya Az-Zimari ngajinya ala Ibnu Amir. Yang terakhir qara'a Kholaf wa Khollat. Jadi Khollat dan Khollat ngajinya kepada ala Salim, Imam Salim. Imam Salim ala Hamzah kepada Imam Hamzah. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini ternyata orang alim ini tidak serta-merta yang belajar langsung kepada gurunya. Bisa saja muridnya ini belajar dengan sama ulama di tengah, belajar sana belajar ini, akhirnya jadi orang alim. Sehingga disitulah bisa dijadikan perawi dari kalangan imam qiraatus sab'ah. Paham ya? Jadi itu sebagai wawasan kita. Jadi itu wawasan kita terkait dengan yang namanya qiraatus sab'ah. Ini tujuannya supaya kita ini kalau kita sudah tahu, kemudian kita duduk apa di satu kondisi, dia membaca qiraah selain Ibnu Amir dan maju.